Mas, tentang Presiden Amerika Donald Trump, kali ini sindiran Trump ditujukan ke pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Leo ke-14. Sepertinya lagi-lagi dilakukan ya, di mana Trump menegaskan kembali posisinya bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir, seraya menyatakan bahwa sikap tersebut tidak akan berubah meskipun ada perbedaan dengan Vatikan. Pernyataan yang muncul setelah seorang wartawan bertanya mengenai rangkaian diskusi baru-baru ini melibatkan Paus Leo dan rencana pertemuan antara Menlu AS Marco Rubio dengan Paus. Tak hanya itu, Trump juga menegaskan bahwa mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir tetap menjadi tujuan utama Amerika. Hal ini kembali mengisyaratkan adanya perbedaan posisi antara Washington dan Vatikan dalam menyikapi perang Iran. Iran cannot have. And I'll tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple, whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. Di tengah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz, Israel terus melancarkan serangan udara ke Libanon. Pasukan Zionis menyerang permukiman di kota Ansariyah, Libanon Selatan. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyah, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyah. Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazuriyeh, Mansuri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka. Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut, menargetkan komandan pasukan Raduan Hizbullah bernama Malik Balaout yang disebut tewas dalam gempuran itu. Pasukan Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut pada Rabu. Serangan ini diklaim menargetkan komandan dari kesatuan elit pasukan Raduan milik Hizbullah. Insiden ini menandai gempuran pertama di kawasan ibu kota sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan April. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan resmi terkait operasi militer tersebut. Mereka mengonfirmasi telah menginstruksikan tentaranya melancarkan serangan. Operasi ini menewaskan komandan operasi pasukan Raduan bernama Malik Balaout. Gempuran ini menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, tempat para petinggi kelompok tersebut sedang menggelar pertemuan. Pihak Hizbullah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim militer Israel. Serangan juga berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, menewaskan lebih dari 2.700 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Bentrokan terus berlanjut di luar ibu kota dengan menyasar wilayah selatan dan timur Lebanon. Serangan terbaru Israel di kawasan tersebut setidaknya menewaskan 11 warga termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 2.700 orang telah terbunuh akibat rentetan serangan Israel. Lebih dari 1 juta warga juga terpaksa mengungsi mencari tempat aman, sementara puluhan fasilitas kesehatan hancur lebur. Israel kini masih mempertahankan keberadaan tentaranya di wilayah selatan Sungai Litani untuk mengamankan kawasan utara mereka. Mereka turut mendesak penduduk di belasan desa setempat untuk segera mengungsi. Pertempuran juga membawa kerugian bagi pasukan pertahanan Israel.
Mereka melaporkan 17 tentaranya tewas di wilayah Lebanon Selatan usai menerima serangan balasan dari milisi Hizbullah. Negosiasi perdamaian antara kedua negara masih mandek di diskusi tingkat duta besar yang difasilitasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan saat ini bukan momen yang tepat bagi pemerintahannya untuk menggelar dialog tingkat tinggi dengan Israel. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih optimis dapat menyelesaikan konflik. Ia meyakini masih ada peluang besar bagi kedua negara merumuskan kesepakatan damai pada tahun ini. Pasukan pertahanan militer Israel mendadak jadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Sebuah drone peledak milik Hizbullah kembali menyerang Israel. 1 tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius. Laporan tersebut dinyatakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 tentaranya mengalami luka serius akibat drone peledak Hizbullah. Sejumlah tentara lain dilaporkan alami luka ringan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Lebanon Israel. Iran kembali dituding dibalik serangan ke kapal kargo Korea Selatan di Selat Hormuz. Apakah dugaan operasi false flag kembali menghantui? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime.